Jika ingin membeli suatu kendaraan, khususnya mobil, biasanya yang dilihat pertama kali adalah desain. Ya, desain. Desain adalah penentu segalanya. Jika desainnya bagus tapi fiturnya tidak terlalu melimpah, kemungkinan mobil tersebut masih menjadi favorit. Tapi dengan catatan juga, harganya juga harus menyesuaikan dengan fitur yang ada. Jangan sampai overprice. Kalau overprice ya sebagus apapun desainnya, pasti tetap nggak laku. Dan kalau ngomongin desain mobil-mobil saat ini hampir semuanya desainnya bagus-bagus. Bahkan mobil LCGC pun desainnya ya saat ini juga sudah bagus. Setidaknya ya lebih baik. Dan mobil yang paling laku di Indonesia ya tentu aja adalah mobil Jepang. Kenapa? Ya tentu aja karena mobil Jepang itu terkenal sangat awet apapun mobilnya. Dan juga mobil Jepang memiliki harga jual kembali yang kompetitif. Jika kedua faktor tersebut sudah terpenuhi, maka tentu aja mobil tersebut akan menjadi mobil favorit. Tapi ada satu hal yang mengenai desain dari mobil Jepang. Mobil Jepang desainnya gitu-gitu aja, alias kurang berani untuk mengeksplorasi. Misalnya Toyota Fortuner. Dari generasi satunya ke generasi 2-nya tentu aja ada perubahan yang signifikan. Namun setelah itu perubahannya ya gitu-gitu aja, bahkan yang terbaru Fortuner malah mirip Rush. Kemudian selain itu ada juga Pajero. Pajero sama kayak Fortuner, setelah mengganti generasi model desainnya ya gitu-gitu aja. Dan mobil-mobil Jepang lainnya pun ya mirip-mirip, tidak ada desain yang berani. Ini berbeda dengan Mochin alias mobil Cina. Mobil Cina selalu mengedepankan desain. Dan ya, ini terbukti karena mereka selalu menonjolkan desain mereka. Bisa dibilang desain mobil Cina saat ini ya bagus-bagus, bahkan di beberapa poin lebih bagus daripada mobil Jepang. Kita ambil contoh Wuling dengan Almaznya. Siapa yang menyangka ini adalah mobil Cina jika kita tidak tahu merek-merek mobil? Kemungkinan orang-orang akan berpikir ini mobil sekelas Eropa. Kemudian ada DFSK. Lagi dan lagi, siapa yang menyangka ini adalah mobil Cina? Dengan desain yang mirip Range Rover, tentu aja orang berpikir ini adalah mobil Eropa. Dan yang lebih uniknya lagi, merek MG atau Morris Garage. Sekali lagi, siapa yang menyangka mobil ini adalah mobil Cina? Banyak yang terkecoh dengan merek satu ini. Banyak yang berpikir kalau MG adalah merek Inggris atau Eropa. Ya sebenarnya nggak salah juga sih mereka karena emang desainnya tuh ya keren banget. Apalagi logonya yang ke Eropa-Eropaan. Pertanyaannya, kenapa mobil Cina desainnya saat ini bisa bagus? Desain mobil Cina sudah mengalami transformasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita melihat kembali satu dekade lalu, mobil-mobil asal Cina mungkin sering dianggap tidak sebanding dengan mobil Jepang atau Eropa dalam hal berkualitas, terutama dari segi desain. Namun situasi ini telah berubah secara drastis. Saat ini beberapa model mobil Cina justru mendapatkan pujian atas desainnya yang menarik, modern, dan bahkan inovatif. Bahkan terkadang mengungguli mobil Jepang yang telah lama mendominasi pasar. Dan mungkin mobil Cina desainnya bagus ini untuk menutupi kekurangannya dari apa yang tidak mereka punya daripada mobil Jepang, yaitu kualitas. Kita harus akui, semahal apapun mobil Cina, mereka tidak memiliki kualitas yang baik, bahkan di kelasnya. Misalnya kita mau lihat mobil di range harga 200 jutaan, kita ambil contoh di Wuling Convero. Wuling Convero walaupun memiliki interior kulit, sunroof, infotainment yang keren, dan ruang kabin yang nyaman, tapi jika dibandingkan mobil Jepang, misalnya Expander yang memiliki harga di range 200 jutaan juga, tentu aja Expander terasa lebih solid, lebih nyaman, lebih enak dipegang, dan lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu aja untuk menekan kos produksi. Jika mobil Cina bermain di kelas yang sama dengan range harga yang sama juga, tentu aja hal ini akan membuat mobil Cina susah dilirik. Jadi ya tentu aja, strategi mereka kualitas nomor 2 kan dahulu, yang penting murah dan desainnya nomor 1. Kemudian kenapa desainnya bisa bagus? Hal ini bisa terjadi karena beberapa pabrikan Cina sudah mulai berani untuk melakukan kolaborasi dengan desainer ternama. Saat ini banyak produsen mobil Cina yang memahami bahwa untuk menciptakan desain yang memukau, mereka membutuhkan talenta terbaik dari industri otomotif global. Dan beberapa produsen mobil besar Cina seperti Geely, BYD, dan NIO merekrut desainer yang sebelumnya bekerja untuk merek-merek Eropa terkenal seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, dan Volvo. Misalnya Peter Horbury, dia adalah mantan kepala desainer Volvo. Saat ini dia bekerja di Geely, dan hasilnya dapat dilihat dalam model-model terbaru mereka yang memiliki desain yang elegan dan futuristik. Dengan adanya para desainer internasional ini, tentu aja mereka juga membawa pengalaman, perspektif, dan tren desain global ke dalam mobil-mobil Cina. Dan mereka berhasil menggabungkan gaya barat yang berani dengan estetika lokal yang unik. Dan hal ini menciptakan mobil yang menarik baik bagi konsumen di Cina maupun pasar internasional. Dan desain yang dihasilkan juga seringkali tampak lebih segar, lebih berani, dan berbeda dari apa yang ditawarkan oleh produsen mobil Jepang, yang cenderung memperhatikan gaya konservatif dan familiar untuk menjaga loyalitas pelanggan mereka.
Selain itu juga, untuk memaksimalkan industri otomotifnya, produsen mobil Cina juga lebih berani dalam bereksperimen dengan teknologi dan desain futuristik. Yang mana ini merupakan salah satu keunggulan terbesar mereka dibandingkan produsen mobil Jepang yang lebih tradisional. Cina adalah negara yang sangat maju dalam hal teknologi, terutama dalam bidang elektronik dan komunikasi. Dan ini tercermin juga dalam mobil-mobil yang mereka produksi. Banyak mobil Cina yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti head unit yang besar, sistem infotainment yang terhubung dengan internet, dan juga sistem bantuan pengemudi otomatis. Dan dalam hal desain eksterior, produsen Cina juga mengambil pendekatan yang lebih progresif. Mereka sering menggunakan elemen-elemen desain seperti grill besar yang mencolok, garis bodi yang tajam dan dinamis, dan yang tidak ketinggalan penggunaan lampu LED yang canggih dan futuristik. Yang mana hal ini memberikan kesan modern dan high-tech yang menarik bagi konsumen, terutama generasi muda yang tertarik pada mobil yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai pernyataan gaya hidup dan simbol status. Kemudian selain itu semua, produsen Cina juga fokus pada konsumen yang lebih muda. Sekali lagi, ini berbeda dengan brand Jepang yang menjual mobil dengan desain yang aman. Bahkan beberapa mobil mendapatkan status mobil bapak-bapak dari lahir. Contohnya Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Itu mobil bapak-bapak banget gayanya. Namun ya, itulah yang diinginkan konsumennya. Mobil Jepang berwibawa. Ini berbeda dengan produsen Cina. Semua harus terlihat futuristik dan muda. Selain itu juga, pasar otomotif di Cina sendiri juga sangat besar, dan sebagian besar konsumen mobil di negara tersebut adalah orang-orang muda yang paham teknologi dan sangat memperhatikan desain. Dan produsen mobil Cina memahami hal ini dengan baik dan merancang mobil yang sesuai dengan selera pasar terbesar mereka, yaitu anak muda. Jadi tren di Cina ya saat ini, konsumen muda tidak hanya mencari mobil yang andal dan hemat bahan bakar, tetapi juga mobil yang terlihat bagus dan dilengkapi dengan fitur teknologi canggih. Yang mana mereka ingin mobil yang dapat mencerminkan kepribadian dan gaya hidup mereka. Dan produsen Cina merespon dengan menghadirkan mobil yang stylish, penuh dengan fitur-fitur modern, dan yang paling penting, tetap terjangkau. Dengan desain yang menarik secara visual dan fitur-fitur head unit yang sangat besar, wireless charging, dan konektivitas internet adalah beberapa hal yang membuat mobil Cina sangat menarik bagi konsumen muda. Intinya, mobil Cina ingin terlihat mewah namun tetap murah. Ya, kita bisa ambil contoh lagi nih di Wuling Almas. Dengan desain yang mewah, siapa yang menyangka harga mobil ini hanya di 400 jutaan aja. Kemudian coba kalau kita lihat lagi DFSK Glory, harganya cuma di 300 jutaan aja. Begitupun dengan MG. Dengan desain yang sangat futuristik dan kecanggihan yang ada, mobil ini cuma dihargain di 300 jutaan aja. Ini berbeda kan dengan mobil Jepang. Jika mobil Jepang sekelas mobil-mobil Cina di harga 300 jutaan itu, mungkin pabrikan Jepang bisa menjual mobilnya mulai dari 500 jutaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, pertama tentu aja kualitas, dan yang kedua brand image, dan yang ketiga sejarah. Ya, sejarah berperan penting di sini. Produsen mobil Jepang dikenal karena pendekatan desain yang lebih konservatif dan cenderung mempertahankan tampilan yang familiar dan nyaman bagi konsumen mereka. Dan ini adalah pendekatan yang sudah terbukti berhasil selama beberapa dekade, terutama di pasar yang sudah mapan seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Yang berarti juga Jepang selalu terkait dengan sejarah dan tradisi. Ini berbeda dengan Cina. Produsen Cina tidak memiliki dan terikat tradisi sama sekali. Yang berarti juga dengan tidak adanya hal tersebut, produsen Cina bisa menjadi lebih bebas dalam bereksperimen dengan desain yang berani dan inovatif. Jadinya ya, produsen Cina tidak mempedulikan nilai-nilai yang ada. Jadi kesimpulannya, perkembangan desain mobil Cina dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan perubahan besar dalam industri otomotif global. Dengan memanfaatkan kolaborasi dengan desainer kelas dunia, mengadopsi teknologi dan desain futuristik, serta fokus pada konsumen muda dan tren global, mobil Cina saat ini menawarkan desain yang tidak hanya kompetitif, tetapi terkadang lebih menarik dibandingkan mobil Jepang. Dengan keberanian produsen Cina dalam bereksperimen dengan desain dan fitur inovatif, dan kemampuan mereka untuk merespon perubahan pasar dengan cepat, telah menjadikan mobil-mobil mereka sebagai pesaing serius di pasar global. Makanya banyak orang Indonesia yang kepincut juga dengan mobil Cina. Walaupun ya terkadang keandalan dan ketersediaan spare partnya masih dipertanyakan. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah mobil Cina dengan desain bagus layak untuk dibeli? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.